Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih membahas mengenai merawat gigi veneer masih dengan narasumber kita ada Dokter Gigi Rudi Juanda. Dokter Rudi, kita lanjut ya dok. Sip, boleh. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih dokter proses pemasangan apa untuk gigi veneer ini dokter? Kemudian apakah ada persiapan khusus juga mungkin sebelum memulai veneer gigi ini dok? Oke, untuk memulai veneer ya persiapannya. Yang pasti biasanya jangan mengharapkan datang langsung dipasang veneer. Biasanya tidak. Biasanya dokter biasanya menganalisa dulu. Jadi ketika datang dianalisa dulu. Satu yang penting adalah kebersihan mulutnya dulu. Ya seperti case yang saya tadi kasih lihat, kalau misalnya terlihat banyak karang gigi, gusinya bengkak-bengkak, itu nggak ideal untuk langsung dilakukan veneer. Biasanya dokter akan analisis dulu. Ini kira-kira baiknya menggunakan veneer jenis apa? Apakah bisa veneer atau malah tidak bisa di veneer? Ya, pada kasus tertentu kan memang tidak bisa di veneer. Atau misalnya ini harus dikawat dulu baru bisa di veneer atau apa ya bisa. Itu biasanya analisis dulu ya dari dokternya akan menganalisa pasien. Biasanya kadang-kadang dokter malah mencetak dulu supaya melihat gigitan ya atau bentuk yang ideal untuk pasien tersebut. Nah, setelah tahap pertama dilewati, maka tahap kedua. Tahap kedua biasanya setelah penjelasan dari dokter, nah dengan semua sudah dijelaskan ya, konsekuensinya seperti apa, biayanya berapa kunjungan, biasanya dokter akan melakukan namanya preparasi atau pengurangan gigi. Karena kalau misalnya gigi normal terus dilapis, ditambahin ya dengan warna yang lebih putih, pasti kelihatan pongos banget. Jadi harus dikurangi. Nah, ini kekurangannya adalah kalau indirect. Kalau indirect, maka dikuranginya jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak menguranginya ya. Bisa sampai 0,7 mili, ada 0,3, 0,5 atau 0,7 mili itu bisa. Ya standar seringnya lab itu 0,7 mili ya seringnya ya. Jadi mengurangi gigi 0,7 mili. Ngilu ya pasti ngilu. Nah ini adalah kekurangannya. Kalau veneer siap-siap harus persiapan dulu nih, persiapan mental. Biasanya ngilu kalau indirect. Kalau direct ya seperti gigi ditambal deh, ya ngilunya mungkin lebih sedikit, ya. Tapi biasanya dokter kalau untuk nyamannya pasien biasanya kita anestesi atau dibius ya, bius lokal ya. Itu untuk persiapan ya. Jadi pasien itu biasanya dilakukan pemboran atau preparasi. Nah, setelah itu kalau yang direct langsung dilakukan penambalan veneer. Jadi untuk yang direct pun bisa langsung pada saat itu juga. Tapi kalau indirect, maka harus dicetak. Setelah dibor tadi, maka dicetak. Nah, nanti setelah itu kan nggak mungkin pasien pulang dengan keadaan sudah dibor ya. Nah, biasanya dibuatkan temporary veneer. Nanti di akhir saya akan lihatkan salah satu proses veneer. Saya lihat sih dari YouTube cukup bagus ya. Nanti bisa dilihat ya kasusnya. Bagaimana itu prosedur veneer ya. Di akhir ya, kalau di tengah kelamaan. Nah, kemudian setelah dicetak ya, nanti dokter akan lihat apakah ini preparasinya cukup atau belum. Kalau belum biasanya dicetak dipreparasi ulang, dibor ulang ya, kekurangannya ya. Nah, tadi pasien kan sudah pulang dengan menggunakan temporary veneer. Karena nggak mungkin apa ya, pasien dibiarkan giginya dibor terus pulang gitu ya. Pasti ngilu. Kemudian juga pasien malu, giginya kadang-kadang jadi ada lebih pendek sedikit gitu ya atau berkurang. Nah, nanti kunjungan berikutnya adalah janjian untuk biasanya penyemanan veneer. Jadi veneernya nanti disemen di atas gigi yang tadi sudah yang sudah di preparasi ya. Nah, itu memang membutuhkan waktu cukup lama ya. Biasanya dari setiap kunjungan tuh agak lama sih, bisa 1-2 jam. Biasanya sih saya kalau ke pasien estimasi 2-3 jam satu kunjungan. Ya, jadi harus siap-siap buka mulut agak lama. Gitu untuk veneer. Nah, itu prosedurnya. Nah, jadi dibor, nanti saya kasih lihat sedikit ya, dibor, kemudian dicetak, lalu disemen. Ya, jadi indirect lebih banyak sih prosedurnya. Oke, kalau dibor berarti dokter memang istilahnya giginya terkikis dan nggak bisa balik lagi dong ya dok?
Nah, memang itu konsekuensinya kalau pengen untuk definite. Tapi kan kalau misalnya secara indikasi atau memang penyebabnya tepat, seperti tadi yang saya lihat ya, kasih lihat bahwa enamelnya bolong-bolong. Hmm. Kalau dia nggak ditutup pasti ngilu. Ya memang idealnya adalah nggak bisa dilepas gitu. Kalau seperti itu. Ya jadi kalau untuk yang yang kasusnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya eh, pengen tidak dibor, tadi kan pertanyaannya kan harus dibor aja. Ada yang Hmm. namanya prep atau no prep. Tapi itu biasanya nggak semua kasus bisa sih. Jadi Hmm. biasanya pun lebih ideal kalau kasusnya natural warnanya. Kan tadi setelah saya sudah jelaskan bahwa kalau gigi lebih putih itu lebih lebih kelihatan ke depan, maju ke depan. Hmm. Nah, apalagi kalau nggak dibor. Jadi memang harus lakukan pemboran. Nah, kalau untuk yang direct ngambilnya lebih sedikit, tapi kalau Hmm. indirect lebih besar biasanya ngambil. Jadi Hmm. mungkin ya sebagian besar kasus itu harus siap dulu, udah siap di bor. Ada kasus yang tanpa bor ada, tapi kecil sedikit biasanya. Jadi Hmm. saya dari pasien yang sering datang mungkin yang tanpa di bor tuh dikit banget, satu dua sedikit sekali sih yang tidak di bor ya. Tapi kalau misalnya buat fashion gimana dok? Mau nggak mau dibor ya silakan aja bisa sih tanpa dibor. Tapi ya itu konsekuensinya. Biasanya dia lebih maju ya kalau novel tanpa preparasi ya tanpa bor. Gitu. Oke, jadi salah satu resikonya itu ya dokter ya. Terus ada lagi nggak dokter resiko lainnya? Entah gigi Ngilu, mungkin terasa nyilu dan ngilu. lain-lain. Biasanya post post op atau setelah dipasang itu yang indirect itu lebih sering lebih ngilu ya karena mengambil jaringannya kan lebih banyak ya. Jadi sering ngilu. Jadi pasti bukan komplain ya. Awal-awal pasti dikasih tahu ya. Sebelum pasien komplain kenapa jadi ngilu, dikasih tahu dulu biasanya. Mungkin akan ada tahap adaptasi dengan proses ngilu dulu. Seperti bleaching lah. Kalau bleaching biasanya ngilunya di hari ketiga ya dari pertama sampai hari ketiga atau hari kelima. Nah kalau veneer biasanya bisa lebih lama. Sedikit saya pasien pernah sebulan ngilu gitu. Tapi setelah sebulan Eh, ada yang sebulan malah ada yang 2 bulan nih, ada yang 2 bulan ngilu. Lama juga ya dok kalau sampai Ya, 2 bulan. karena ternyata giginya kasusnya adalah eh, pewarnaannya cukup gelap karena pewarnaan tetrasiklin ya. Dan dia hipersensitif ternyata. Cukup lama sih. Tapi biasanya berkurang. Misalnya dalam seminggu pertama ya, ngilunya ngilu banget. Nanti mulai berturun, turun, turun, turun. Tapi baru hilangnya 2 bulan. Ada yang begitu. Ada yang sama sekali nggak kerasa, misalnya dari hari pertama pun besoknya udah nggak sakit. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada kasus yang sering ngilu juga. Begitu. Oke. Biasanya ada sering timbul masalah nggak sih dokter pada saat proses pemasangan filler gigi ini? Eh, Permasalahannya memang biasanya ya, yang sering saya hadapi ya. Satu kalau pasien si temporarinya lepas seringnya. Itu masalah itu yang paling sering itu temporarinya lepas dari pasien. Nah biasanya ke pasien kan ngilu, terus dia malu gitu ya. Jadi saya sarankan sih ketika pakai temporary ya, temporary veneer ya biasanya. Nah itu biasanya pasien harus menjaga supaya jangan dulu makan-makan yang keras. Kan temporary itu lebih lunak dia, lebih lebih gampang lepas karena nggak di semen biasanya. Seperti itu. Kemudian permasalahan yang lainnya itu tadi biasanya hipersensitif itu yang paling sering dikeluhkan itu permasalahannya. Ya, selebihnya sih ya itu aja sih seringnya ya yang Hmm. sering dikeluhkan sama Oh. biaya biasanya dikeluhkan. Apalagi yang Indirect, indirect ya dokter ya. direct, iya biasanya. Kalau pantangannya nih dokter, nggak boleh makan apa aja, mungkin minum gitu dokter untuk veneer ini. Tapi mudah rusak nggak sih dokter? Mungkin ada pantangan itu juga. Nah, sebenarnya pantangan yang pertama adalah bukan pantangan ya, anjuran sebenarnya. Anjuran yang pertama adalah menjaga kebersihan dulu. Itu yang paling pertama. Ya. Nah, selebihnya tadi. Jadi pantangannya apa? Kalau untuk direct itu ya hindari untuk
kebiasaan buruk, misalnya menggigit kuku atau bolpen, itu hindari ya untuk. Lalu kadang-kadang dokter ada yang menyarankan janganlah gigit-gigit yang keras lagi di depan gitu ya. Tapi kadang saya nggak bisa memaksa pasien juga kan. Cuma ya harus tahu konsekuensinya karena itu kan ditempel. Gimana pun ditempel, kalau misalnya loading bebannya besar, itu satu saat bisa lepas ya. Nah, apalagi kalau misalnya jatuh, ya itu bisa bisa pecah. Nah, kemudian tadi kalau direct itu makan minum yang berwarna itu biasanya kurang ya, itu dikurangi karena kalau yang direct kan bisa bisa apa ya, bisa cepat bisa cepat berubah warna, apalagi yang suka ngerokok ngerokok aktif nih, wah udah itu cepat kuning kalau misalnya seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya pantangannya. Ya pantangannya standar sih sebenarnya. Karena berhubungannya hanya satu, warna, kedua dari bahan. Itu aja sih. Gitu. Oke. Nah, kemudian dokter sekarang itu veneer ada beberapa salon gitu ya dokter ya yang membuka veneer juga nih. Ini gimana nih dokter pendapat dokter Widi? Aduh sebenarnya saya tidak mau mengkomentari terlalu jauh ya. Mm-mm. Karena eh, mungkin nanti pandangannya seperti menghilangkan rezeki orang gitu ya. Tapi gini aja, maksudnya gini. Untuk veneer itu seorang dokter gigi untuk bisa veneer itu harus belajarnya lama. Kenapa? Karena terlalu banyak. Tadi kan saya infokan bahwa bukan hanya estetik, harus ada biologis, fungsionalnya itu harus diperhatikan. Ya, jadi misalnya eh, bukan hanya misalnya gini lah, pakai make up, pakai yang putih doang, tapi tidak memperhatikan tiba-tiba kulitnya jadi terbakar. Side efeknya adalah mungkin saja bahan itu mengandung, kan dulu ya ada yang mengandung merkuri dan sebagainya, ternyata itu karsinogenik dan sebagainya. Itu kan butuh pengetahuan yang mendalam ya. Jadi kalau dokter gigi jelas sebelum melakukan veneer dia harus belajar dulu. Entah dia mengambil sekolah spesialis atau dia mengambil keterampilan-keterampilan untuk misalnya hands on di sana, workshop ya untuk dokter gigi. Jadi nggak semudah itu. Bahkan dokter gigi yang baru biasanya tidak langsung, padahal dia udah sekolah mungkin 6-7 tahun ya, 6 tahun. Mereka tidak langsung melakukan veneer. Biasanya mereka harus belajar lagi. Gitu karena veneer itu kalau kebetulan saya pengajar di salah satu fakultas kedokteran gigi ya, bahwa veneer itu diajarkannya tidak langsung ke pasien dulu. Biasanya kita memperkenalkannya dalam bentuk teori, paling live demo. Jadi mereka tidak langsung nyoba. Sehingga ketika dokter gigi baru lulus, mereka tidak akan langsung mengerjakan karena mereka akan tahu tingkat kesulitannya, kegagalannya, side effect di kemudian harinya seperti apa. Nah, jadi harus mengambil lagi seperti workshop singkat atau misalnya mau spesialis lagi boleh, itu seperti itu. Jadi contohnya ya yang sering saya temukan misalnya kalau dari salon ya, antar gigi itu disambung itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh ya. Jadi dicek deh misalnya antar gigi ya, veneer dan veneer. Jadi kan veneernya gigi kelinci nih ya, sebelah sebelahan itu nggak boleh disambung, nggak boleh. Kenapa? Karena di situ adalah akan timbul tumpukan plak makanan, sehingga nanti side effect-nya apa? Gusinya rusak di situ. Kalau gusinya rusak gimana? Biasanya gusi mulai bengkak, berdarah, turun, lama-lama goyang. Side effect-nya jadi banyak. Jadi kasus-kasus seperti itu. Tapi untuk ya saya tidak mau terlalu banyak mengkomentari ya untuk hal ini. Tapi kalau misalnya bisa lihat misalnya di IG ada korban tukang gigi ya, itunya IG-nya Kortugi ya, itu banyak sekali kasus-kasus veneer ya yang dikerjakan bukan saya ingin menyudutkan ya, tapi dikerjakan oleh seseorang, bukan hanya salon ya maksud saya ya, siapapun yang tidak profesional dan tidak memiliki dasar ilmu seperti itu. Jadi ya kalau untuk veneer ya. Oke. Terakhir, Dokter Rudi, bagaimana cara tepat nih dokter merawat gigi veneer? Untuk apa? Merawat. Iya, betul Nah, dok merawat. oke. Kalau setelah di veneer, maksudnya setelah veneer ya? Atau mau di veneer?
Setelah divinir dokter, merawat Setelah gigi. divinir. Oke. Jadi tadi, kalau untuk setelah divinir, tentu saja rajin sikat gigi ya, sehari 2 kali. Kapan sikat gigi yang benar? Yaitu sesudah makan, ya sesudah makan misalnya pagi ya, sudah makan. Atau, dan malam sebelum tidur. Jadi habis sikat gigi malam itu nggak boleh lagi misalnya mau eh, makan lagi atau ngemil gitu ya. Jadi kalau setelah sikat gigi malam, biasanya hanya boleh minum. Ya. Nah, kalau misalnya tadi vinir direct, ya jelas. Jangan misalnya mengkonsumsi yang berwarna. Apalagi tadi malam senangnya ngopi sambil sambil ngumpul ngopi terus dibawa tidur kan apa ya? Jadi tergenang ya di situ ya. Ada yang menempel ya, itu akan cepat berubah warna. Ya. Jadi satu hindari makanan yang terlalu berwarna untuk yang direct ya. Kemudian jaga kebersihan dari gusinya ya, dari sikat gigi yang benar itu untuk menjaga baik direct indirect. Kemudian biasanya dokter menyarankan untuk jangan terlalu makan yang terlalu keras atau misalnya mempunyai habit yang suka menggigit-gigit ya. Nah, itu akan merusak dari vinirnya ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Kalau misalnya ada, dok boleh nggak makan minum dingin, panas, ya itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh seperti itu ya. Jadi integritas atau kekuatan dari vinir itu memang satu di ini sama bahan dulu ya. Awalnya bahan dulu yang kuat atau nggak kuat ya. Kemudian yaitu dari pasien menjaganya aja. Itu aja sih kalau untuk vinir. Bagaimana prosedur vinir ya? Dan ini Boleh. saya akan kasih lihat ya. Ini bisa Hmm. di-share, bisa dicari di. Hmm. Ini yang ditanya tadi prosedur vinir seperti apa, ya. Jadi biasanya ini yang disebut nanti konsultasi dulu lah ya. Kemudian dokternya akan menganalisa. Biasanya. Nah, ini yang tadi dibuat mock-up model jadi ya, semacam model. Nah, ini yang disebut temporary tadi. Saya jelaskan temporary tadi. Nah, ini masih temporary. Before dan after temporary, ini masih temporary. Belum asli. Kemudian setelah itu dilakukan pemboran. Ini untuk vinir indirect ya. Nah, ini pencetakan ya. Ada yang menggunakan ini atau pencetakan biasa. Dan setelah itu yang dikerjakan di lab. Ini membuatnya dengan mesin, ada mesinnya. Nah, ini untuk penyemanan nih. Kunjungan berikutnya di semen ya. Ini before, temporary, lalu ini adalah yang sudah disemen.
Oke, bagus Oke, banget ya itu. giginya, Dok. Ya, jadi itu. Atau mau saya kasih satu kasus saya? Sharing Boleh, satu Dok? kasus? Boleh? Boleh, Oke, boleh. lihat ya. Ini kasusnya yang saya adalah dia giginya agak miring-miring dan dia tidak mau dikawat. Terus giginya lancip-lancip seperti ini. Ya, nah ini kombinasi sih dari Vinit. Oke. Oke, luar biasa perubahannya ya, Dok ya, dari yang tadi Ya, mungkin terlihat sebenarnya nggak banyak rata. kasus, cuma saya tampilkan ya satu aja kalau nggak kelamaan. Cukup signifikan ya, Dok, kalau setelah veneer. Ya, ya, karena bentuk ya, bentuk. Mm-mm, Ya, bentuk warna juga bisa. Karena ya kalau bentuk dirubah tuh muka terlihat berbeda. betul. Beda banget. Oke deh. Siap, terima kasih banyak Dokter Rudi. Hari ini Sama-sama. sudah sharing banyak sekali soal gigi veneer. Terima kasih banyak, Dok. Ya, boleh. Terima kasih juga. Oke. Kalau mau tanya-tanya boleh atau apa, ada IG saya Rudi Juanda. Nah, di bawah ini nanti kita tuliskan juga. Ya. Silakan kalau misalnya sahabat Eljon ingin konsultasi dan melakukan veneer gigi dan lain-lain, silakan ke Dokter Rudi. Oke. Baiklah, sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengar ya dari Dokter Rudi. Jadi tadi yang paling penting adalah bagaimana menjaga kebersihan, Tuh. sikat gigi, kebersihan gusi juga, hindari konsumsi makanan yang berwarna, rokok, kemudian tadi kurangi juga makan makanan yang keras ya dokter ya, dan juga habit menggigit juga salah satu tadi yang bisa merusak gigi veneer. Tapi yang paling penting adalah menjaga kebersihan. Mau yang nggak veneer juga kebersihan gigi dan mulut adalah hal yang paling Harus. penting. Siap, semoga bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dokter Gigi Rudi Juanda pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai Sobat Eljon, gimana? Udah nonton videonya kan? Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya videonya. Terima kasih.